Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memiliki 20 sifat wajib yang harus diketahui oleh seseorang yang bergelar muslim. Sifat-sifat itu dikelompokkan menjadi 4, yakni yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Adapun sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini ada satu, yaitu wujud, yang artinya ada. Adapun sifat salbiyah adalah sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya, yakni sifat-sifat yang tidak sesuai atau sifat yang tidak layak dengan kesempurnaan zatnya. Sifat salbiyah ini ada 5, yaitu qidam, baqo, mukhalafatu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat. Adapun sifat ma'ani yaitu sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang termasuk sifat ma'ani ada 7, yaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Adapun sifat ma'nawiyah adalah kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah tidak dapat berdiri sendiri, sebab setiap ada sifat ma'ani tentu ada sifat ma'nawiyah. Bila sifat ma'ani telah didefinisikan sebagai sifat yang ada pada sesuatu yang disifati secara tersendirinya menetapkan suatu hukum padanya, maka sifat ma'nawiyah merupakan hukum tersebut. Artinya, sifat ma'nawiyah merupakan keadaan yang selalu menetapi sifat ma'ani. Sifat ilmu misalnya, pasti zat yang bersifat dengannya mempunyai keadaan berupa kaunuhu aliman atau keberadaannya sebagai zat yang berilmu. Dengan demikian itu, sifat ma'nawiyah juga ada 7 sebagaimana sifat ma'ani. Adapun penjelasannya. 1. Wujud. Wujud artinya ada, maka mustahil Allah bersifat tiada. Sifat wajib Allah dan dalilnya firman Allah di dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 4. Allah yang telah menciptakan 7 langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya. Yang kedua, kidam. Kidam artinya dahulu dan awal. Sifat mustahilnya hudus, artinya baru. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surah Al-Hadid ayat 3. Dialah Allah yang awal dan yang akhir. Ketiga, baqo. Maksudnya Allah maha kekal, tidak akan rusak, binasa, atau mati. Dia akan tetap ada selamanya. Ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 88. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Baginyalah segala penentuan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Dan surah Ar-Rahman ayat 26-27. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Yang keempat, mukhalafatu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis artinya berbeda dengan ciptaannya. Sifat mustahilnya mumatsalatuhu lil hawadis artinya serupa dengan ciptaannya. Dalilnya firman Allah surah Asy-Syura ayat 11. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Maksudnya Allah itu berdiri sendiri, tidak bergantung pada apapun dan tidak memerlukan bantuan siapapun. Dalil firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 6. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Yang keenam, wahdaniyat. Wahdaniyat artinya esa atau tunggal. Sifat mustahilnya ta'addud artinya berbilang atau lebih dari satu. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Anbiya ayat 22. Seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu akan binasa. Yang ketujuh, qudrat. Qudrat artinya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang boleh menandingi kekuasaan Allah.
Berikut salah satu ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 20. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedelapan, irodat. Irodat artinya berkehendak. Apabila Allah berkehendak, maka jadilah hal itu, dan tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya. Ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Hud ayat 107. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Yang kesembilan, ilmun. Ilmun artinya mengetahui, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui atas segala sesuatu. Ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran pada surah Qaf ayat 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yang ke-10, hayat. Hayat berarti hidup dan tidak pernah mati ataupun musnah, kekal selamanya, yang dijelaskan di dalam Al-Quran pada surah Al-Furqan ayat 58. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Yang ke-11, sama. Sama artinya mendengar. Allah Ta'ala maha mendengar yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Ayat Al-Quran yang menjelaskan terdapat pada surah Al-Maidah ayat 76. Dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. 12. Basar. Basar artinya Allah melihat segala sesuatu. Penglihatan Allah tidak terbatas. Dia mengetahui apapun yang ada di dunia ini. Ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 18. Dan Allah melihat atas apa yang kamu kerjakan. Yang ke-13, kalam. Kalam artinya berkata. Allah boleh berbicara atau berkata secara sempurna tanpa bantuan apapun. Ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 143. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Yang ke-14, Qadirun. Allah yang maha kuasa di atas segalanya. Ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran, hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali sinar itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti jika Allah menghendaki. Niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 20. Yang ke-15, muridan. Jika Allah berkehendak, maka tidak akan ada yang boleh menolaknya. Ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran terdapat pada surah Hud ayat 107. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Yang ke-16, alimun. Alimun ialah yang mengetahui segala sesuatu. Ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran terdapat pada surah An-Nisa ayat 176. Dan Allah maha mengetahui sesuatu. Yang ke-17, hayyun, yang maha hidup. Allah adalah zat yang hidup dan tidak akan mati. Ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Furqan ayat 58. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukuplah Dia maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Yang ke-18, sami'an. Sami'an artinya yang mendengar. Allah Ta'ala mendengar pembicaraan manusia dan doa hambanya. Yang ke-19, basiron. Basiron adalah yang melihat. Allah boleh melihat tiap-tiap perbuatan umatnya. Yang ke-20 adalah mutakallimun, artinya yang berbicara. Sama dengan kalam, mutakallimun juga berarti berfirman. Firman Allah terwujud melalui kitab-kitab suci yang diturunkan melalui para rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.